Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala aidon kama fil hadis ida matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awaladin sholihin yad'ulah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, puji kepada Allah yang Maha Suci, dan juga tidak lupa mudah-mudahan sholawat dan salam tercurahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Husu Cahyati. Insya Allah saya di sini akan bertausiah yang judulnya yaitu mengenai ilmu. Mengapa saya di sini membahas ilmu? Karena ilmu sangatlah penting. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu kita bisa melihat kegelapan dan kita bisa melihat kecahayaan, mana cahaya, mana kegelapan. Dengan ilmu kita bisa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan ilmu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah tidak asing di kalangan santri, yaitu wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu magdudatun la tuqbalu, yang artinya wakuluman barang siapa wakuluman bi ghairi ilmi ya'malu, dia beramal tidak menggunakan ilmu, magdudatun la tuqbalu, amal ibadahnya ataupun amal-amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita sholat tetapi kita tidak memakai ilmunya, kita tidak tahu berapa rukun sholat, kita tidak tahu bagaimana cara membaca Fatihah yang benar sesuai kaidah tajwid. Nah, maka sholat tersebut syariatnya tidak diterima. Kalaupun hakikatnya itu cuma Allah yang mengetahuinya. Ada juga di dalam Al-Quran yang sudah tadi saya bacakan di awal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan juga yang berilmu. Nah, karena kita sudah tahu ayat tersebut dan juga sudah tidak asing lagi, maka kita harus semangat menuntut ilmu. Apalagi kita menjelang bulan Ramadan, sekarang yaitu masih bulan Rajab, kita harus mengetahui ilmu-ilmu bagaimana biar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja amalan-amalan yang harus kita kerjakan agar bisa mendapatkan pahala lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun tidak lepas dari ilmu. Bagaimana kita cara mendapatkan ilmu? Yaitu dengan kajian, dengan kita kepada ustadz, datangi ustadz, ataupun zaman sekarang sudah tidak asing ya, bisa lewat YouTube, bisa lewat WA dan lain-lain. Jadi itulah ilmu, pentingnya ilmu, yang dimana nanti ketika bulan puasa kita juga harus memahami apa saja yang membatalkan puasa, apa saja syarat sah puasa. Sebagaimana salah satu syarat sah puasa menurut Imam Syafi'i yaitu disebutkan, ada yang tahu tidak, yaitu Islam. Apabila
orang itu tidak Islam, dia mau melakukan puasa, ingin melaksanakan puasa, silahkan saja, tetapi puasanya tidak sah, karena salah satu syarat sahnya puasa yaitu Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, yaitu rukun Islam itu ada 5, yang mana ada syahadat, sholat, zakat, dan juga ada puasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima munggah haji. Itu rukun Islam. Jadi kalau misal kita KTP-nya KTP Islam, kita mengakui agama kita agama Islam, maka kita wajib berpuasa, apalagi nanti di bulan Ramadan, karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Mengapa penting ilmu? Tadi sudah dijelaskan, kita beribadah harus memakai ilmu. Bahkan kita mau berjualan pun kita harus mempunyai ilmunya. Kita harus tahu ilmunya. Kenapa demikian? Karena kalau misal kita jualan, kita dagang, tapi kita tidak mengetahui ilmunya, bagaimana teknisnya, sistemnya, biar jualan tersebut menguntungkan, tidak merugikan, jualannya posisinya gimana. Nah, itu juga ada ilmunya. Sebagaimana di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan, barang siapa yang menghendaki sesuatu perkara, maka dia wajib mengetahui ilmu perkara tersebut. Contoh, kita yaitu mau berdagang, maka kita wajib mengetahui ilmu berdagang. Ataupun misal kita mau jadi dokter, maka kita wajib mengetahui ilmu kesehatannya, ilmu tentang dokternya. Nah, itu ada di dalam kitab Muta'alim, Ta'lim Muta'alim. Yang selanjutnya yaitu kalau misal kita mempunyai ilmu, itu merupakan amal jariah, yang mana amal jariah itu ketika kita sudah meninggal akan terus ada pahalanya, yaitu sebagaimana di dalam hadis, Ida matabnu adama in koto'a amaluhu ila min salasin. Ketika in koto'a amaluhu, maksud in koto'a di sini yaitu sudah meninggal, putus amal-amalannya manusia, ibnu Adam gitu kan. In koto'a amaluhu ila min salasin, semuanya akan sirna, semuanya akan terputus, apapun amal-amalnya, kecuali yang 3 ataupun jariah ya. Apa saja yang 3 tersebut? Yang pertama yaitu sodakotin jariatin, yaitu sodakoh jariah. Apa sodakoh jariah? Yang dimana sodakoh tersebut ketika kita sudah meninggal itu masih tetap dipergunakan oleh orang lain. Contoh, kita sodakoh untuk pembangunan masjid, lalu masjid itu sampai kapanpun tidak dirusak-rusak, tidak dibangun lagi gitu kan, tidak direnovasi, maka amal kita sebagaimana itu masjid belum dirusak lagi gitu. Atau misal pembangunan jalan kita sedekah, itu namanya sedekah jariah. Yang selanjutnya yaitu aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana kalau kita sudah mempunyai ilmu tetapi kita memanfaatkannya masih malu-malu, maka kita bisa memanfaatkannya untuk diri kita sendiri. Kita mengetahui ilmu tentang wudhu, bagaimana wudhu yang sah dan wudhu yang tidak, kita amalkan, kita manfaatkan untuk diri sendiri. Kalau misal kita mampu mengamalkannya untuk yang lain, maka bisa kita mengamalkan untuk yang lain. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan terhadap orang tua. Nah, yang hadis yang sudah saya bacakan, mau dibaca sodakotun jariyatun al ilmu yung tapa'u bihi awaladun solihun yad'ulah, silahkan bisa gitu juga. Atau misal tadi mau dibaca awaladin solihin yad'ulah, itu juga bisa. Nah, itu tadi hadis yang menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi sahabat-sahabat di rumah, bagaimana? Apakah kita sudah memperdalamkan ilmu kita, khususnya ilmu agama?
Nah, maka untuk teman-teman se-Indonesia dimanapun berada, bersemangatlah menuntut ilmu, khususnya kita, akan menghadapi bulan suci Ramadan, maka kita perdalami ilmu tentang puasa dan amalan-amalan yang lainnya. Mungkin